Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, good afternoon. How are you today? Are you happy? I hope so. Welcome to the English online class for 7th grade students. Today, we are going to learn many topics. So make sure you bring your learning equipment to write and to understand the materials. And the title is Things Around Us. And before we start our lesson today, let's pray together. Pray begin. Pray finish. Here are our lessons today. Berikut merupakan materi yang akan kita pelajari. In the 3.4 basic competency, we have students are able to name things, animals, or public places using article a or an. Students are able to tell the number of things, animals, or public places using there is and there are. In a 4.4 basic competency, we have students are able to write things, animals, or public places using article a or an. Students are able to write the number of things, animals, or public places using there is and there are. Pada kompetensi dasar 3.4, kalian diharapkan mampu menyebutkan nama-nama benda, hewan, atau tempat umum menggunakan artikel a atau an. Selanjutnya, kalian juga diharapkan mampu mengucapkan nama-nama benda, hewan, atau tempat umum menggunakan kata there is atau there are. Pada kompetensi dasar 4.4, kalian diharapkan mampu menulis nama-nama benda, hewan, atau tempat umum dengan menggunakan artikel a atau an. Selanjutnya, kalian diharapkan juga mampu menuliskan nama-nama benda, hewan, atau tempat umum menggunakan kata there is dan there are. Now it's your turn to identify these following slides and give the name of each picture. Sekarang amatilah beberapa slide berikut ini dan berikan nama-nama yang benar pada setiap gambarnya. Jadi, ada berapakah gambar yang bisa kalian tentukan namanya? Terdapat karakteristik apakah di setiap gambar? Ya, betul. Setiap gambar diawali dengan kata a atau an. So, materi pertama yang akan kita pelajari adalah artikel a dan an. First, article is an adjective. Article modifies noun. An article consists of three, a, an, and the. Dalam bahasa Indonesia, artikel merupakan kata sifat. Dan artikel sendiri menggantikan atau menjelaskan kata benda. Dan yang terakhir, artikel terbagi ke dalam 3 bentuk, yaitu a, an, dan the. Jadi, apabila digabungkan, artikel merupakan kata sifat yang menjelaskan kata benda dan terbagi ke dalam 3 bentuk, yaitu a, an, dan the. Sekarang perhatikan contohnya ya. Terdapat kata red dan book. Kata red merupakan adjektif atau kata sifat, dan book merupakan kata benda atau noun. Sehingga apabila diterjemahkan,
menjadi buku yang berwarna merah. Di contoh yang kedua, terdapat kata a dan house. Kata a merupakan kata sifat, dan house merupakan kata benda. Sehingga apabila diterjemahkan menjadi sebuah rumah. By the way, apa sih arti dari kata an atau di? Menurut kamus, arti dari kata an dan di merupakan sebuah, seorang, satu, sebutir, sebatang, sehelai, sepotong, sepasang, atau segala sesuatu yang jumlahnya tunggal atau satu. Jangan lupa ya guys. Next, the functions of article a or an. A or an is used to modify non-specific or non-particular nouns. A or an is used to reverse something for the first time. Dalam bahasa Indonesia, artikel a atau an memiliki dua fungsi. Yang pertama, yaitu menjelaskan kata benda yang bersifat tidak spesifik atau umum. Yang kedua, yaitu menunjukkan atau mengacu pada suatu hal yang baru pertama kali dibicarakan. Nah, selanjutnya, fungsi a atau an yang menjelaskan kata benda bersifat tidak spesifik atau umum. Rumusnya adalah sebagai berikut. Kata a berpasangan dengan kata benda yang diawali dengan huruf konsonan. Huruf konsonan merupakan huruf mati. Huruf yang selain a, i, u, e, dan o. Apakah kalian tahu huruf konsonan? Ya, betul. Ada huruf B, C, D, G, H, dan seterusnya. Sehingga, kalau kita lihat pada contoh, terdapat kata a boy, a car, a bike, a zoo, and a dog. Semua contoh, kata benda selalu diawali dengan huruf konsonan atau huruf mati. Kata boy diawali dari huruf B. B merupakan huruf konsonan, sehingga bertemu dengan artikel e. Selanjutnya, penggunaan kata an. Rumusnya, an kita tambahkan dengan kata benda yang diawali dengan huruf vowel atau huruf hidup. Apa saja ya huruf hidup? Ya betul, huruf hidup yaitu A, I, U, E, dan O. Sehingga apabila kita lihat pada contoh, terdapat kata an elephant, an egg, an apple, dan an orphan. Ingat, kata elephant diawali dengan huruf E, dan E merupakan huruf hidup, sehingga bertemu dengan artikel an. Dan ingat-ingat lagi, kata an dan kata e hanya bisa berpasangan dengan kata benda yang jumlahnya satu ya. In the next slide, we have an example of sentence that using article a. I will go to see a movie. Why do we use an article a? The reason is we are not talking about a specific movie. We're talking about anyone. There are many movies and I don't have a specific one in my mind. Berikut merupakan contoh dari penggunaan artikel a. I will go to see a movie. Pada penggunaan kata a adalah karena kita sedang tidak membicarakan suatu film dengan judul tertentu, melainkan hanya filmnya saja dengan judul yang mana saja. Karena terdapat banyak sekali film, si pembicara belum menentukan film yang akan dia lihat. Next, a or an is used to reverse something for the first time. When we talk a new topic in a conversation, we usually using a or an. The examples: first, we go to a museum in Paris.
We eat at the museum too. Second, I live in a big house. The house is located in a city. And third, Mrs. Shannon has a cute daughter. Nah, penggunaan kata atau an bisa juga digunakan sebagai penanda bahwa topik yang sedang dibicarakan merupakan topik yang pertama kali. Contohnya, kalian perhatikan ya pada slides. Next, C. A or an is used for the exceptions. Penggunaan kata atau an dalam pengecualian. Terdapat pengecualian dalam penggunaan kata atau an. Yang pertama adalah kata benda yang diawali dengan huruf hidup A, I, U, E, O, namun pengucapannya seperti huruf Y. Contohnya adalah a university, a unicycle. Kata depannya bukan menggunakan an, melainkan e. Pengecualian yang kedua adalah ketika kata yang diawali dengan huruf konsonan H, namun huruf keduanya merupakan huruf hidup, sehingga ketika diucapkan, yang terdengar adalah huruf yang keduanya atau huruf konsonan. Contohnya adalah an honest man, an honorable person. Penggunaan kata artikelnya bukan dengan ya, melainkan an. Selanjutnya adalah artikel D. Artikel D is used to reverse specific or particular nouns. Artikel D is called the definite article. And article D can be used both singular and plural noun. For example, the most popular movie is Titanic. Then, why we use the article, not a or and? The reason is, there are many movies, but Titanic is only one particular movie. Therefore, we use the. Artikel D digunakan untuk menyebutkan suatu benda secara spesifik. Artikel D bisa disebut sebagai definite article. Artikel D bisa digunakan untuk kata benda yang jumlahnya tunggal atau jamak. Contoh kalimatnya, the popular movie is Titanic. Terdapat banyak sekali film, namun film Titanic-lah yang paling terkenal. Karena pada kalimat sangat spesifik yang dibicarakan adalah film Titanic, sehingga kita bisa menggunakan artikel D. Next, showing numbers and existence, there plus to be. There plus to be is used to show and identify the amount of something. Yang selanjutnya adalah menunjukkan jumlah dan keberadaan dengan menggunakan kata there plus to be. Setelah kalian paham cara membedakan artikel an, atau di berdasarkan awalan hurufnya, sekarang kita beranjak pada cara merangkai kalimat berdasarkan jumlahnya dengan menggunakan kata there is atau there are. Artinya adalah terdapat satu atau terdapat banyak. Ingat-ingat, there is artinya adalah terdapat satu, dan there are artinya terdapat banyak. Selanjutnya, mari kita perhatikan cara penulisan kalimatnya ya. Kalimat there plus to be terbagi ke dalam dua bentuk, yaitu singular dan plural. Singular artinya tunggal atau satu, dan plural artinya lebih dari satu atau banyak. Sekarang mari perhatikan ke bentuk yang singular. Singular artinya adalah ketika kalian ingin menyebutkan jumlah suatu benda yang tunggal, kalian bisa menggunakan kata there is. Sedangkan plural adalah ketika kalian ingin menyebutkan jumlah suatu benda yang lebih dari satu, kalian bisa menggunakan kata there are. Bentuk kalimatnya terbagi ke dalam 4 jenis, yaitu afirmatif, negatif, interrogatif, dan answers. Sekarang perhatikan ke bagian yang afirmatif ya. Kalimat selalu diawali dengan kata there is, kemudian ada artikel atau an, setelah itu ada kata noun atau kata benda. Contohnya, there is a lamp. Artinya, terdapat satu atau sebuah lampu.
Sedangkan dalam bentuk plural, kalimat selalu diawali dengan kata there are, dilanjutkan dengan kata benda yang diakhiri dengan huruf S, yang menyatakan bahwa bendanya lebih dari satu. Sehingga pada contoh, there are drawers, terdapat banyak laci. Untuk bentuk kalimat negatif, pada bentuk singular, kalimatnya masih sama, diawali dengan kata there is, setelah itu ada kata not, setelah itu ada artikel a, kemudian dilanjutkan dengan noun. Atau apabila ingin kalian singkat, menjadi there isn't a door. Sehingga pada contoh, there is not a door. Artinya, tidak terdapat sebuah pintu. Dalam bentuk plural, kalimatnya diawali dengan kata there are, kemudian ada kata not, setelah itu kata benda yang diakhiri dengan akhiran huruf S. Dan apabila kalian ingin menyingkatnya menjadi there aren't chairs. Sehingga pada contoh kalimat terdapat there are not chairs, yang artinya tidak terdapat banyak kursi. Nah, untuk bagian kalimat pertanyaan, pada bentuk kalimat singular diawali dengan to be is, setelah itu ada kata there, kemudian artikel a atau an, setelah itu ada kata benda, dan pada contoh terdapat kalimat is there a hall, yang artinya apakah terdapat sebuah aula. Sedangkan dalam bentuk kalimat tanya plural, kalimat diawali dengan kata to be are, setelah itu ada kata there, selanjutnya ada kata benda yang diakhiri dengan huruf S. Pada contoh, are there mirrors? Apakah terdapat banyak jendela? Pada kalimat there are drawers, ada huruf S di bagian akhir kata drawer. Hal ini menunjukkan bahwa laci itu lebih dari satu. Kesimpulannya, ketika kita ingin menyebutkan jumlah benda yang lebih dari satu, kita bisa menggunakan kata there are. Kemudian, kita juga wajib menambahkan huruf S pada akhir kata bendanya. Namun, terdapat beberapa peraturan penambahan huruf S pada kata benda. Mari kita simak ya materi selanjutnya. Semoga masih semangat. Ketentuan yang pertama, add S to the end of the word. Kalian hanya perlu menambahkan huruf S pada akhir belakang katanya. Contohnya, book berubah menjadi books, student berubah menjadi students. Peraturan yang kedua, nouns ending in S, double S, CH, X, or SH, put ES. Kata benda yang diakhiri dengan huruf S, double S, CH, X, atau SH, tambahkan akhiran ES. Contohnya, bus menjadi buses, box berubah menjadi boxes, watch berubah menjadi watches. Aturan yang ketiga, noun ends in a consonant plus Y, the Y change to IES. Kata benda yang diakhiri dengan huruf Y, kemudian Y-nya dirubah menjadi huruf I, baru tambahkan akhiran ES. Contohnya, country berubah menjadi countries, family berubah menjadi families. Ingat ya, Y-nya dihilangkan, kemudian diganti menjadi huruf I, baru ditambahkan dengan akhiran IS. Pengecualian yang selanjutnya adalah noun ends with vowel plus Y, put S at the end. Kata benda yang diakhiri dengan huruf Y, namun huruf sebelumnya merupakan huruf hidup, yaitu O, ditambahkan akhiran S di belakang katanya. Contohnya adalah boy, kemudian menjadi boys. Toy berubah menjadi toys. Pengecualian selanjutnya, noun ends in F or VE, put VES at the end. Artinya, kata benda yang diakhiri dengan huruf F atau FE rubah menjadi VES pada akhir katanya. Contohnya adalah wife
berubah menjadi wives, half berubah menjadi halves. Nah, di pengecualian yang terakhir, terdapat beberapa kata benda yang perubahannya tidak diakhiri dengan huruf S ataupun IS, melainkan membentuk suatu kata yang baru. Contohnya adalah child berubah menjadi children, food berubah menjadi feed, man berubah menjadi man, woman berubah menjadi women, tooth berubah menjadi teeth, mouse berubah menjadi mice. So, we find 4 conclusions in our material today. First, the using of article a, an, and the. Second, the using of article a, an in there is and there are sentence. And third, the using of there is and there are sentence in affirmative, negative, and question form. And fourth, the understanding of plural noun using S or ES. Kesimpulan pada pertemuan kali ini yaitu nomor 1, penggunaan dari artikel a, an, dan the. Nomor 2, penggunaan artikel a dan an pada kalimat there is dan there are. Nomor 3, penggunaan kalimat there is dan there are dalam bentuk kalimat positif, negatif, dan kalimat tanya. Dan yang terakhir, pemahaman tentang plural noun atau kata benda jamak dengan menggunakan akhiran S atau IS. If you have any question, then drop your comments below. Thank you very much for today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.